berawal dari orang yang kita sayang ya. Waduh. Gen Z itu tidak bisa apa-apa. Gen Z itu malas. Watermelon. Iya, watermelon. Generasi milenial kan akan tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bisi Kemas Sastrin, kembali lagi bersama kami di episode kedua Bincang Asik bersama Gemas Sastrin. Nah, pertemuan kali ini teman-teman, saya akan memandu podcast kali ini dengan tema literasi di era Gen Z. Asik ya teman-teman ya. Ayo stay tune terus ya. Sebelumnya nih, perkenalkan diri terlebih dahulu ya kita. Nama saya Yulia Saputri, biasanya dipanggil Yul. Senyaman kalian aja deh. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia FKIP USK. Tentu saja saya tidak sendirian, ditemani dengan kakak kece kita, yaitu Kak Cut Aja Wafira. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Jadi, Kak Cut Aja ini merupakan seorang duta Provinsi Aceh Angkatan 2024. Seperti kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak apa Kak? Maka tak cinta, padahal sakit hati berawal dari orang yang kita sayang ya. Waduh. Kita persilakan dulu kepada Kak Cut nih untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya baik. Halo, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ya. Jadi ralat sedikit tadi. Siapa Kak Yul ya? Jadi saya merupakan duta bahasa Provinsi Aceh tahun 2024-nya. 24. Jadi ada duta bahasanya Kak. Duta bahasa Provinsi Aceh tahun 2024. Duta bahasa ya? Iya, duta bahasa. Bahasa nih Kak, bahasa ya. Duta bahasa. Jadi saya itu merupakan mahasiswa PBI Angkatan 2021. Jadi saya angkatan berapa nih Kak? Angkatan 21. Berarti saya kakak letting. Oh, jadi kali ini kita bersama bersama kakak angkatan ya. Saya juga berasal dari PBI FKUSK teman-teman. Jadi saat ini saya sedang menyusun skripsi. Dan kebetulan pada tahun 2024 ini, tepatnya di bulan 5, saya iseng nih ngikut duta bahasa gitu kan. Karena berhubung kita mempelajari berbagai macam bahasa di dunia, walaupun saya cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris enggak cuma ya, bisa bahasa Inggris ya walaupun sedikit ya teman-teman. Iya. Tapi yang mau saya tekankan di sini bahwa anak bahasa Indonesia itu pintar-pintar loh teman-teman. Iya, memang lah, memang. Iya, pintar ya. Iya, kalau nggak pintar nggak jadi pemandu podcast ya. Wah. Karena di sini kita menekankan pada bahasa. Jadi pada bulan 5 kemarin saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Aceh. Jadi melewati berbagai macam seleksi dari tahap administrasi, terus juga kita post Twibbon dan pembuatan video. Dan seleksinya itu lumayan ketat dan lumayan sulit karena Duta Bahasa Provinsi Aceh itu masih general, masih secara umum. Jadi mungkin perkenalan saya itu aja, atau mau tahu lagi Kak tentang saya? Mungkin mau tanggal lahir, zodiak, hobi, apa atau gimana? Boleh Kak, ini terkait nama Cut. Cut itu gelar bangsawan Aceh ya Kak? Apakah Kak ini adik Tengku Umar? Aduh, adik Tengku Umar. Tua banget saya Kak, nggak di sini Kak. Jadi gini, bukan lah Kak, bukan. Jadi nama saya itu kan Cut Aja Wafira. Cut Aja Wafira. Jadi kalau saya datang dan memperkenalkan diri ke orang baru, ke tempat baru itu, orang nanya, Kak namanya Cut Aja, berarti cuma Cut aja. Oh bukan, jadi saya kan berasal dari Kabupaten Nagan Raya. Jadi di Kabupaten Nagan Raya itu nama Cut Aja itu adalah gelar untuk Syarifah. Kakak tahu Syarifah kan? Oh Syarifah ya? Syarifah. Jadi ayah saya Said, ibu saya Syarifah. Jadi nama saya Cut Aja Wafira. Jadi kalau di Kabupaten Nagan Raya itu Cut Aja itu gelar untuk Said. Jadi paling bedanya ujung-ujungnya aja beda nama. Misalnya saya Cut Aja Wafira dan adik saya namanya Cut Aja Sakura. Jadi cuma beda ujung aja. Berarti kalau teman-teman nanti ya kalau tiba-tiba ke Kabupaten Nagan Raya kok kenal dengan cewek itu namanya Cut Aja, kenal dengan itu Cut Aja, berarti itu kita bisa dikatakan sepupu keluarga pasti. Jadi ini untuk kontradiksi ya, mana ada kok salah-salah. Banyak juga teman-teman yang belum tahu Cut Aja itu apa.
saya bukan keturunan Cut, bukan keturunan Teku, tapi keturunan Said. Jadi begitu. Syarifah Gitu ya? Iya, Syarifah. Berarti bukan adik Teku Umar. Bukan Kak, kalau adik Teku Umar saya nggak di sini Kak. Adik Teku Umar Kak udah 1800 sekian. Ini kan 2024. Kan biasa saja Kak. Oh, iya, Ini iya. awet muda. Reklamasi Kak, reklamasi. Iya ya. Nah, dari Kak Cut ini teman-teman banyak ilmu yang bisa kita gali ya. Ini sebagai duta bahasa Provinsi Aceh Kak ya. Iya. Apa nih motivasi kakak untuk terlibat dalam dunia literasi khususnya di Provinsi Aceh? Seperti kita ketahui nih Kak, bahwa Gen Z itu adalah generasi yang malas, apalagi membaca. Ini bagaimana kakak bisa terlibat? Saya ingin meluruskan ya. Saya tidak setuju jika dikatakan bahwa generasi Z itu merupakan generasi yang malas. Sebenarnya bukan malas, hanya saja kita berbeda pendapat dengan generasi milenial. Terus juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari secara literasi, secara pergaulan itu berbeda, sangat jauh berbeda. Mungkin generasi milenial memandang generasi Z bahwa ini generasi yang malas, generasi yang tidak bisa apa-apa gitu. Tetapi jika kita lihat di luar Aceh, di DKI Jakarta, di kota-kota besar, itu bahkan banyak sekali generasi Z itu yang berkembang, bahkan sudah menghasilkan 2M pertama, 1M pertama dengan umur mereka yang kita lihat, ini sebenarnya masih muda ya, masih muda banget ya, tapi kok udah hasilnya sebesar ini. Jadi tanda kutip ya teman-teman, kita harus memperbaiki yang namanya pola pikir, mindset kita terhadap suatu generasi. Sebenarnya generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Z dan generasi alpha, kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jika dikatakan generasi Z ini adalah generasi yang bermalas-malasan, saya tidak setuju, karena bermalas-malasan itu adalah pribadi setiap orang. Jadi setiap orang itu kan beda-beda teman-teman. Ada yang rajin, ada yang malas. Bahkan tidak mungkin dikatakan generasi yang lain, generasi milenial rajin semua kan, ada yang malas kan. Nah, jadi di sini perlu ada yang namanya perbaikan pola pikir. Jadi kalau kakak tanya motivasi saya, motivasi berkecimpung di dunia literasi. Jadi dari kecil itu, dari umur 4 tahun setengah, saya sudah bisa membaca Kak. Saya sudah bisa membaca. Biasanya teman-teman Berikan aplaus dong teman-teman. Jadi ini sebagai motivasi teman-teman yang lain ya, jangan berkecil hati kalau dikatakan Gen Z itu tidak bisa apa-apa, Gen Z itu malas, pemalas. Iya, watermelon. Banyak sekali istilah-istilah yang memandang remeh Gen Z. Padahal generasi di atas itu seharusnya mensupport ataupun menyemangati generasi yang di bawah. Karena ini kan kedepannya generasi milenial kan akan tua. Kita kan akan melanjutkan. Jadi harusnya memberi kata-kata motivasi, memberi arahan, dan jangan sampai menjatuhkan generasi Z. Dan untuk kembali tadi ke topik motivasi saya ikut, jadi dari dulu saya suka membaca. Jadi setiap dulu ada yang namanya baju koran, kalau teman-teman tahu baju koran. Jadi baju koran itu ada tulisan. Jadi setiap ada orang yang pakai baju koran, saya baca tuh gini. Terus mama bilang, Kak jangan gitu, lihat orang, jangan gitu baca di baju orang, nanti mau belikan buku ya. Nah mulai dari situ mama aku sering beliin buku. Jadi dulu ada buku bacaan hewan binatang, buku kamus, apapun. Jadi mulai tertarik itu dari umur 4,5 tahun itu sudah bisa membaca. Jadi setiap jalan kemana-mana sama mama saya, itu saya selalu membaca. Lihat ada nama toko. Jadi di Melabuh dulu dari saya jalan dari Kabupaten Agan Raya ke Melabuh, kalau jalan-jalan itu saya lihat tuh sejajar, ini namanya Mandiri, ini namanya toko, semua toko saya bisa hafal. Jadi setiap daerah situ, mak ini udah tahu nih nama toko. Bahkan tutup bukanya pun saya tahu juga, karena udah sesering itu mama tahu tulisan. Kan ada di bawahnya nama, ada jalan, terus ada nomor HP. yang di spanduk juga. Iya, yang di spanduk juga gitu. Dan lumayan asing juga. Terus dari kecil saya sudah terbiasa ikut lomba baca puisi, ikut lomba pidato. Itu juga motivasi dari orang tua. Jadi dulu saya berbicara itu masih ada kata nya. Kalau teman-teman tahu sekarang dikenal dengan finally words. Jadi kalau kita berbicara itu masih kata Itu sebenarnya bukan kita tidak bisa berbicara teman-teman, tetapi itu kita kekurangan kosakata. Seandainya kosakata kita banyak, kita tidak akan ibaratnya tidak akan ngeblank, tidak akan berhenti sejenak. Itu kan kita sedang memikirkan, apalagi
lagi yang harus saya sampaikan. Ya. Bukan seperti itu teman-teman. Nah, jadi dulu orang tua saya menyuruh saya untuk melihat ke depan cermin. Misalnya nih, udah baca satu puisi, sekarang kakak lihat ke depan cermin ya, kakak baca, jangan anggap tuh nggak ada orang di samping, anggap aja kakak lagi lomba, tapi pasti kakak ikut lomba, kakak tuh nggak memperhatikan sekitar. Jadi saya setiap mau ikut lomba, saya selalu lihat cermin, gini lah cermin. Kalau kita lihat terkesan kayak orang gila ya, ngomong sendiri sama cermin, seakan-akan ada yang bertanya, seakan-akan, nah padahal itu harus dilatih sejak kecil. Karena mengapa? Ketika besar kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi dari kecil ibu saya selalu mengajarkan hal-hal itu. Misalnya nih, saya takut, mak kakak gugup ya besok mau lomba. Nggak apa-apa, kan kakak nggak dipukul, kan kakak nggak dimarahin. Ngapain? Kakak kan maksudnya kita berjuang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi mulai dari situ saya sering ikut-ikut lomba, dan mungkin saya karena suka membaca ya, sekarang suka membaca dan suka mempelajari hal-hal baru, dan itu kita membutuhkan literasi. Dan itu mengapa saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Aceh. Jadi begitu Kak. Wah, luar biasa teman-teman, motivasi dari kakak Cut. Ya, dari dorongan orang tua, motivasi dari diri sendiri. Wah, sangat terkesan bagi kita ya. Nah, selanjutnya nih Kak, menurut kakak bagaimana kondisi literasi di Aceh saat ini, baik dari segi kemampuan baca maupun menulis? Oh baik, ini teman-teman disclaimer dulu, takut saya salah penyebutan lokasi atau apa. Jadi untuk literasi di Aceh saat ini, mungkin untuk di kota-kota besar itu sudah terjalankan. Contohnya di kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota dari Aceh. Jadi kalau untuk di kota Banda Aceh itu literasinya sudah cukup baik. Tetapi yang kita permasalahkan ini di pedesaan. Jadi di pedesaan itu banyak sekali anak-anak yang kurang literasi, minim literasi. Minim literasi itu bukan karena mereka tidak bisa dan mereka tidak mau. Sulitnya akses buku. Buku tidak banyak di daerah-daerah terpencil. Dan juga sekarang mereka sulit terakses dengan hal-hal yang berbau digital. Sedangkan kan ada yang namanya sekarang elektronik buku, e-book. Kalau teman-teman tahu kan e-book, ada yang namanya e-book. Jadi e-book itu anak-anak bisa mengakses buku melalui website ataupun melalui link. Luar biasa ya kayak, berarti kita ini terbatasnya di daerah terpencil. Ya, terbatasnya di daerah terpencil karena seperti yang saya katakan tadi bahwa aksesnya sulit, bisa terjangkau tetapi sulit. Jadi dan dana juga kita berbicara soal dana tadi ya, dari segi ekonominya. Walaupun dari pemerintah itu ada, tetapi kan untuk keseluruhan kota atau kabupaten itu tidak merata. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Menurut kakak nih, apa dampak dari literasi yang rendah terhadap perkembangan masyarakat Aceh, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial? Oke, untuk dampak ya, berarti implikasi dari literasi. Implikasi dari literasi itu untuk pendidikan menurut saya sangat penting. Ketika kita dalam pendidikan kita tidak mengetahui wawasan, tidak mengetahui apa jadinya di kelas itu. Interaksi di kelas dengan dosen bagaimana? Interaksi dengan orang lain bagaimana? Jadi literasi itu merupakan hal fundamental dan hal pertama yang paling penting teman-teman. Jadi untuk teman-teman, perbaikilah cara membaca, perbanyaklah buku bacaan karena itu hal yang membantu teman-teman ketika nanti. Jadi dalam pendidikan itu literasi merupakan hal yang paling utama karena semua itu berawal dari literasi. Jadi ketika kita membaca, pengetahuan kita banyak, tentunya akan membantu kita ketika pendidikan kita. Contohnya sekarang tamat dari S1, adik-adik ini mau melanjutkan S2. Tentunya kita ada yang namanya mengikuti tes IELTS, tes TOEFL, dan kita itu harus banyak membaca, harus banyak mengetahui, dan itu yang dinamakan dengan literasi. Literasi itu kalau menurut pemerintah merupakan seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia, baik itu menghitung, menjelaskan, menganalisis. Jadi semua kemampuan itu namanya literasi. Menghitung juga literasi teman-teman. Yang ada yang namanya numerik atau numerasi. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting. Itu dari segi pendidikan. Dan yang kedua, ada yang namanya tadi dampak dari segi ekonomi. Dampak dari segi ekonomi, jika kita literasi kita rendah, maka ada yang namanya ketidaksetaraan
dalam ekonomi, ketidaksetaraan dalam ekonomi. Jadi kita sulit mendapatkan pekerjaan. Kenapa kita sulit mendapatkan pekerjaan, Kak? Karena ketika kita melamar kerja, kita banyak sekali literasi ataupun banyak sekali pengetahuan yang tidak kita ketahui. Dan itu merupakan dampak yang sangat besar bagi masa depan kita. Tujuan kita kuliah, tujuan kita kerja, tujuan kita belajar itu untuk apa? Untuk kita bisa kerja, bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan dengan nominal juga yang sesuai dengan pekerjaan kita. Itu kan tujuannya. Tetapi jika literasi kita rendah, maka kita juga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jadi ketika kita berinteraksi satu sama lain dengan orang, maka bisa dimulai dari literasi. Contohnya nih, kita baru aja masuk ke perkuliahan, maba nih, mau kenalan sama teman-teman, kan kita nanya nih, kamu dari mana? Asal usul kamu dari mana? Dan juga kita bertanya. Pertanyaan itu bisa muncul ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Pertanyaan itu juga dinamakan dengan literasi. Literasi itu sama seperti berfilsafat menurut saya. Jadi kita ingin mengetahui asal usul suatu hal itu apa, bagaimana. Jadi ketika ada literasi, ada yang namanya menganalisis. Menganalisis merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya melihat, contohnya kita melihat kejadian suatu pembunuhan. Bagi orang yang melihat sekedar, pembunuhan berarti yang salah itu penjahatnya. Padahal kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Kenapa dia dibunuh? Walaupun kita tidak punya alasannya, walaupun kita tidak membenarkan pembunuhan itu ya, tetapi kita bisa melihat asal usulnya, bisa berfilsafat terlebih dahulu. Menganalisis dulu backgroundnya itu kenapa. Tapi kalau kita tidak ada wawasan tentang itu, bagaimana kita mau menganalisis, Kak? Langsung mengambil keputusan secara cepat, mengambil keputusan tanpa berpikir dulu. Dan itu tadi implikasi dalam ekonomi. Dan yang kedua, dampak literasi jika rendah ya terhadap sosial. Jadi ada yang namanya juga ketidaksetaraan sosial. Kita mau nggak berbaur dengan orang yang tidak bisa apa-apa, yang pemikirannya itu dangkal? Ya, tentu saja tidak ya. Bukan sebenarnya kita tidak mau berteman, tetapi dia tidak mau belajar, dia tidak punya wawasan apa-apa. Untuk apa? Sekarang orang itu berteman, tentunya ini ada benefit kedua-duanya. Kita nggak akan berteman sama orang kalau dia nggak menguntungkan bagi kita, dan orang nggak akan mau berteman sama kita kalau kita tidak menguntungkan bagi dia. Jadi kalau kita berteman dengan orang itu, at least dia pintar, at least dia banyak relasi, itu alasan kenapa kita mau berteman sama orang lain. Jadi kalau untuk literasi saja kita tidak bisa, bagaimana caranya di sosial kita mampu setara dengan orang lain? Setidaknya kita tidak ada yang namanya ketidaksetaraan sosial. Jadi makanya kita perlu yang namanya literasi. Tapi kalau literasi kita sudah tidak bagus, kita malas, membaca tidak mau, berrelasi tidak mau, kuliah malas, kuliah pulang, tidak mengerjakan sesuatu hal yang lebih, maka kita akan timbul di taraf ketidaksetaraan sosial. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi literasi ini skill pertama ya? Skill pertama yang harus benar-benar kita punya, teman-teman. Skill pertama. Jadi literasi adalah hal yang paling penting kalau menurut saya. Tidak tahu menurut orang lain ya, menurut teman-teman penonton mungkin ada hal yang lebih penting. Memang ada ya, tetapi literasi ini adalah ruang lingkup pembelajaran, ruang lingkup wawasan yang paling penting. Literasi dulu, baru kita bisa mempelajari banyak hal lainnya. Nah, jadi teman-teman, literasi itu penting, tingkatkan, jangan malas-malas ya. Iya. Lanjut ya, apalagi nih Kak? Pertanyaannya masih banyak ya? Enggak, tenang aja, santai Kak. Santai Kak. Mana Kak? Apa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lokal untuk meningkatkan literasi di Aceh, dan sejauh mana program tersebut berhasil nih Kak? Oke, untuk program tersendiri, kalau kami dari Duta Bahasa Provinsi Aceh, kalau dari Duta Bahasa Provinsi Aceh, kami sering membuat yang namanya konten digital. Contohnya bahasa-bahasa arkais. Teman-teman tahu tidak bahasa arkais? Bahasa arkais itu adalah bahasa-bahasa yang sudah mati, bahasa-bahasa yang tidak digunakan lagi. Jadi kami juga membuat konten digital seperti itu. Terus juga kita membuat konten digital bahasa Aceh, kosakata bahasa Aceh, dan juga sekarang kami sedang memikirkan ide lagi untuk kita posting di Instagram. Mungkin teman-teman bisa cek Instagram ikadubas.aceh. Jadi di situ teman-teman bisa melihat berbagai pengetahuan tentang literasi. Dan
dari Balai Bahasa sendiri sudah banyak melakukan konten kebahasaan ya. Konten kebahasaan kemarin juga sempat saya katakan tadi, kami ada Ketakengon juga membahas masalah konten kebahasaan, dan banyak sekali konten kebahasaan yang sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh. Balai Bahasa Provinsi Aceh juga baru saja melaksanakan perlombaan untuk mendesain cover buku anak. Jadi ketika anak membaca buku, covernya bagus dan isi-isinya juga bagus, jadi mereka tertarik untuk membaca. Dan untuk sekolah-sekolah, kemarin juga baru ke sekolah ke daerah Aceh Timur, ke Biren, dan juga itu melakukan pembuatan konten digital. Jadi sudah banyak sekali hal yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kak. Nah, kita baru tahu nih teman-teman ya, bahwa programnya itu telah banyak yang berhasil. Dan teman-teman juga bisa cek kok IG Balai Bahasa Provinsi Aceh. Jangan lupa tuh di Follow boleh, follow. Tapi nggak akan di follow back teman-teman, soalnya itu IG udah besar ya. Wow. Untuk ikan bus juga tidak di follow back. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam, kayak ilmu pengetahuan aja ya. sebagai ilmu pengetahuan, dan juga buat teman-teman tahun depan 2025 sekitar bulan 5 atau bulan 4 akan dibuka kembali pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Aceh. Jadi bagi teman-teman yang terkait bahasa nih, jadi teman-teman bisa mengikuti, karena kita ada yang namanya Trigatara Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita berhubungan dengan ketiga-tiganya ini. Jadi bahasa daerah, Iya, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa asing itu terserah bahasa apa aja. Bahasa Malaysia juga boleh. Korea boleh nggak Korea? Boleh, lebih boleh lagi. Wah, Ya, tuh pokoknya bahasa kan kita banyak tuh yang suka K-pop tuh. Iya, yang suka K-pop, yang pengen ketemu biasnya, Ya, mungkin bisa. bisa saja teman-teman, untuk siapa yang berminat untuk ikut ke Ada konten sendiri. Nah, nih Kak, nih kayaknya pertanyaan yang terakhir deh Kak. Oke, boleh Kak. Soalnya udah agak panas juga ya, capek juga ya, Ya. menjawab pertanyaannya. Enggak, Tapi juga ya teman-temannya ya. Iya, oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, apa harapan Kakak untuk masa depan literasi di Aceh, dan bagaimana masyarakat bisa lebih terlibat dalam upaya peningkatan literasi tersebut? Oke, satu saja. Kagum. Jadi pesan saya, kasih paham ya, satu saja dari saya. Serius Kak, serius. Iya, Serius, karena ini pesan untuk generasi termasuk saya, adik-adik. Jadi peran yang paling ini kalau untuk masyarakat, untuk umum, peran paling penting itu adalah dari keluarga, dari orang tua. Jadi orang tua itu jangan hanya mengajarkan bahasa asing, bahasa Indonesia, tapi juga mengajarkan bahasa Aceh ataupun bahasa daerah kepada anaknya. Jadi literasi yang paling penting itu dan yang paling utama itu dari keluarga. Dan setelah ada bekal dari keluarga, baru anak merantau, anak kuliah, anak sekolah, baru mereka berbaur dengan lingkungannya masing-masing. Tetapi dia sudah ada penopang dari dirinya sendiri, karena sudah belajar di rumah, sudah diajarkan oleh orang tua. Jadi untuk meningkatkan literasi ya bunda-bunda, ayah-ayah masa depan, jadi kita juga harus banyak bacaan. Karena kalau kita sendiri tidak banyak bacaan, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ya. Jadi semasa muda kita perbanyak baca buku, perbanyak wawasan, perbanyak literasi. Dan ini ketiga hal yang paling penting, karena ketika nanti kita menjadi orang tua, kita siap untuk membekali anak kita dengan ilmu. Jadi mungkin itu saja pesan-pesan dari saya buat teman-teman di rumah yang sebaya dengan saya, yang mungkin kakak-kakak dan abang-abang, juga adik-adik. Membacalah sebanyak-banyaknya sampai kalian pintar sepintar-pintarnya. Walaupun kita tahu bahwa semua orang di dunia itu mempunyai kapasitasnya masing-masing, tetapi tidak ada yang namanya telat untuk belajar. Ya. Karena kalau kita untuk belajar, kita anggap kita hidup selamanya. Tapi kalau untuk beribadah, kita anggap besok sudah tiada. Gitu teman-teman. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Nah, terkait bahasa daerah tadi Kak ya, seperti kita ketahui sekarang bahwa bahasa daerah itu sangat tertinggal ya. Sama bahasa daerah, iya. Seperti generasi kita nih menganggap kalau bahasa daerah itu kayak bahasa kolot. Iya, bahasa kolot, iya. Kakak tahu nggak kenapa? Nah, kenapa nih Kak? Gengsi yang pertama. Ya, gengsi. Sebenarnya yang gengsi ini salah, gengsi ini. Tetapi penyebab orang gengsi itu karena apa? Karena diejek.
karena di ulo kalau bahasa Aceh karena di ulo ya teman-teman. Contohnya nih, saya kan berasal dari Kabupaten Genraya, jadi pengucapan R-nya itu beda dengan pengucapan R orang dari Aceh Utara. Kalau kami kan Iya, sama kan? Iya. sama kan kita dari Aceh, ada di Barat Selatan juga. Jadi banyak diskriminasi. Jadi ketika kita berbicara, ini kok R-nya beda ya. Kan sering ya R orang Aceh besar itu dipermasalahkan kan. Iya. Jadi itu adalah alasan utama orang gengsi. Cuma kembali lagi ke diri kita sendiri, bahwa kenapa harus malu? Toh ini bahasa kita, bahasa ibu kita. Kalau kakak bahasa ibunya apa? Bahasa Aceh. Iya, bahasa Aceh, saya juga bahasa Aceh. Jadi itu tergantung kita ya teman-teman. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya kita sendiri, siapa lagi yang menjaga? Orang-orang Jawa, Sunda, mereka berbangga dengan bahasa yang mereka gunakan, dengan bahasa daerah yang mereka punya. Jadi ketika kita keluar, kalau kita menggunakan bahasa Aceh, tentunya orang juga respect dengan kita bahwa ini udah ke Jakarta kok tetap menggunakan bahasa Aceh ya. Ini udah ke luar negeri kok tetap menggunakan bahasa Aceh ya. Menggunakan bahasa Aceh itu dengan teman-teman sesama bahasa Aceh, begitu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia, bahasa penghubung. Jadi menggunakan bahasa daerah itu yang pertama kalau menurut saya di lingkup keluarga. Kalau lingkup teman yang teman tidak bisa berbahasa Aceh, boleh menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa asing dengan orang luar. Tetapi kita menggunakan bahasa Aceh ini dengan orang yang sesama bahasa Aceh, begitu. Jadi harus menempatkan sesuai posisi, sesuai dengan trigatera bangun bahasa. Seperti itu. Luar biasa ya, kayak tidak kita terasa ya, tidak terasa udah. Terasa kak, saya terasa kak ya, saya terasa soalnya saya ngomong kak, terasa kak. Kayak panas. Aduh, panas juga, terasa juga. Dia kan bilang nggak terasa ya, terasa kak. Tapi nggak apa-apa kak, santai. Udah kak, kita cukupkan sampai sini saja ya. Boleh kak, boleh teman-teman. Baik, saya Yulia Saputri. Saya Cut Najwa Fira. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.